Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen berbagi cerita gimana sih problematika pada saat proses menyusui aku di anak keduaku dan gimana solusinya. Nah, buat teman-teman yang lagi mengandung, yang lagi program kehamilan, nah simak videonya sampai selesai. Ini penting banget. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Nah, langkah pertama yang aku lakukan pada saat aku menghadapi fase menyusui itu, yaitu tepatnya pada masa kehamilan ya. Aku banyak-banyak baca literatur, banyak baca buku, banyak baca artikel. Intinya untuk mempersiapkan masa menyusui kita itu, nanti kita itu harus banyak ilmu. Jadi kalau misalnya kita udah banyak ilmu, kendala satu persatu akan terlewati ya. Beda lagi kalau kita minim ilmu. Kalau misalnya kita minim ilmu, biasanya ada masalah satu, dua ya biasanya nyerah. Makanya pada saat ibu hamil, ayo banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca literatur tentang menyusui, gimana proses yang baik dan benar. Jadi kita biar ilmunya itu sudah full. Pada saat kita masuk masa menyusui, kita sudah siap. Nah, pada saat setelah melahirkan, problematika pertama muncul apa itu? Ya, ketika kita melahirkan, dari pihak keluarga ataupun bahkan tenaga kesehatan sendiri sudah ada tuh yang menawarkan, gimana? ASINya udah keluar belum? Gimana kalau dikasih susu formula dulu? Bener kan? Nah, jadi kalau misalnya kita sudah kuat ilmunya, kita bisa menahan itu. Ingat ya, kalau misalnya bayi kita sehat, normal, menangis keras tanpa ada masalah apapun, stop. Tunggu dulu Bu, kita berikan payudara kita rangsang, kita beri waktu untuk si kecil agar belajar lagi, kita sesering mungkin tempelkan puting kita ya. Intinya tahan dulu karena si baby itu kuat loh ya tanpa ASI ya. Kalaupun memang kitanya belum ada tanpa ASI 2-3 hari itu kuat ya. Tapi ingat, tidak semua bayi seperti itu. Kita lihat kondisi si kecilnya juga. Kalau misalnya bayinya ada masalah ataupun itu, pokoknya itu tidak berlaku ya. Ini berlaku untuk bayi yang sehat. Problematika kedua setelah kita masuk ke fase menyusui, kan nggak langsung ada ASINya ya. Biasanya 1 hari itu masih lembek-lembek, belum ada hilal-hilal nih ya, belum ada hilal-hilal ASINya banyak ya kan. Karena kalau dipencet biasanya udah ada, cuman belum terlihat banyak atau tidak. Nah, biasanya di hari kedua dan hari ketiga itu udah mulai mengeras payudara kita itu. Nah, gimana caranya biar cepat mengeras itu payudara? Kita harus banyakin minum, banyakin makan, yang pasti makanan-makanan sehat ya. Nah, lihat deh, dari 2-3 hari setelah kita benar-benar fokus ke minum nih ya, banyakin minum, banyak makan, istirahat yang cukup. Nah, biasanya 2-3 hari itu udah keras payudara kita. Nah, dari situ kan si baby kan sudah mulai lancar ya menyedotnya. Dan dari 2-3 hari itu biasanya si baby sudah enak, sudah dapat ASI dari si ibu. Nah, kalau misalnya memang si baby belum mahir menyedotnya, boleh dipompa dulu untuk merangsang agar ASINya keluar dulu gitu, boleh. Problematika selanjutnya nih ya, ketika pada saat 2-3 hari pos melahirkan, kita pasti merasakan payudara kita keras, tapi kok alirannya belum lancar. Nah, biasanya seperti itu sih, karena memang si baby itu kan refleks hisapnya belum bagus ya, masih belajar. Jadi kita antisipasinya gini, kita kompres air hangat ya, waslap, diberi air hangat, tempelkan pada payudara itu kurang lebih 5 menit ya. Setelah itu kita masas ya, kanan kiri kita masas gitu ya. Pokoknya kita dorong-dorong, pokoknya teman-teman itu cari di literatur tentang pijat atau masas untuk bendungan ASI. Coba teman-teman cari sendiri, karena waktu itu juga aku melakukannya sendiri ya. Kita nggak perlu panggil siapapun kalau kita memang bisa melakukannya sendiri. Waktu itu aku ngompres payudara itu yaitu 5 menit, kurang lebih 15 menit juga, insya Allah dalam sehari dilakukan 2 kali itu, besoknya ASINya lancar. Problematika keempat adalah puting lecet itu. Aduh, subhanallah banget ya. Setiap ibu menyusui pasti merasakan itu. Ya, mau putingnya gede maupun kecil pasti merasakan itu ya. Karena memang pertama kulit kita kan masih kering ya. Intinya baru awal-awal beradaptasi dengan hisapan bayi. Yang kedua, memang perlekatan kita dengan bayi itu belum maksimal karena memang kita juga masih belajar. Yang ketiga, bayinya juga masih belajar ya, jadi harap dimaklumi. Nah, ketika puting kita lecet, biasanya memang awal-awal itu pasti lecet sih. Sakitnya kan sampai mata itu berkaca-kaca ya, pokoknya hanya ibu yang bisa merasakan hal ini. Nah, cara aku mengatasinya, aku sih sebenarnya
nggak suka pakai krim ya, jadi aku lebih baik pakai cara alami, yaitu dengan cara mengeluarkan air susu kita ya. Jadi sebelum netek itu kita pencet dulu puting kita, suruh keluar dulu asinya, lalu kita putar-putarkan ke area puting, tunggu sampai sedikit mengering, baru kita susukan kepada anak kita. Tapi kalau teman-teman pengen diobatin pakai krim juga boleh pakai Medela, boleh pakai Momilem, boleh pakai Pure Mom, banyak deh merek-merek yang lain yang bisa mengobati puting recet. Tapi kalau aku sih enggak ya, jadi setiap aku puting recet aku enggak suka pakai krim, aku biasa pakai cara itu yang tadi, yang menggunakan air susu ibu itu sendiri. Karena dalam ASI itu memang banyak mengandung antibakterial, jadi biasanya menyembuhkan. Tapi Bunda juga biar cepat kering lukanya, biar cepat sembuh lukanya, harus mengkonsumsi makanan yang bisa mempercepat penyembuhan luka, ya contohnya banyak mengandung vitamin C, banyak tinggi protein. Ya pokoknya teman-teman bisa cari sendiri deh makanan apa sih yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Nah setelah masuk ke sebulan 12 si baby udah lancar nih menyusuinya, ya ASI kita juga banyak, alhamdulillah lancar. Nah biasanya kita nih buat orang-orang yang bekerja nih ya, ini buat orang yang bekerja pasti sudah mulai bingung nih, aduh aku tuh mau ngajarin dot apa enggak ya, gimana ya kalau aku ngajarin dot dari awal, takutnya nggak mau nyusu langsung. Kalau misalnya nggak diajarin dot sekarang, aku bingung nih kapan waktu yang tepat buat ngajarin sekecil dot. Nah jadi buat teman-teman yang bekerja, waktu itu setelah aku belajar banyak hal ya, intinya belajar di berbagai literatur, aku tuh cari-cari gimana sih caranya biar mau netek langsung sama mau dot juga nih. Jadi gini, jangan ajari dot dulu sebelum si baby usia 2 bulan ya. Jadi jangan misalnya baru sebulan, baru setengah bulan udah diajarin dot, jangan. Karena kalau sudah mengenal dot, sudah nyaman dengan dot, dia biasanya nggak mau menyusu langsung. Setelah 2 bulan kita mulai sedikit demi sedikit, perlahan demi sedikit mengenalkan dot ya, walaupun nggak langsung mau ya. Jadi banyak yang nanya gini, aduh cutinya udah mau habis tapi baby aku belum mau dot sama sekali gitu kan, atau masih gigit-gigit doang. Nah kalau misalnya kita sudah mengajarkan ASI dengan baik ya, terus baru kita 2 bulan itu baru mengajarkan dot, biasanya setelah kita bekerja memang bayi itu karena tahu mamahnya ada di rumah, karena tahu karena emang dari perasaan si baby itu kalau ada mamahnya ya aku nggak mau nenek dot gitu kan. Nah setelah kita bekerja ya, setelah kita bekerja biasanya walaupun awal-awal sehari nih ya, sehari itu atau 2 hari lah maksimal, bayi itu memang agak rewel kalau dikasih dotnya, tapi dijamin dia lama-lama setelah melewati 2 hari lah paling lama si baby mau kok minum di dot. Coba deh. Kenapa seperti itu? Karena si baby juga lama-kelamaan haus lah ya, dia juga pasti pengen minum. Nah nanti lama-kelamaan dia setelah belajar, dia merasa nyaman dengan dotnya dan dia mengerti loh. Dia mengerti ketika mamahnya tidak ada, dia harus minum pakai dot. Dan setelah mamahnya datang pulang, dia akan bisa menikmati air susu ibunya langsung. Dari prinsip yang aku terapkan itu, jadi aku berhasil ngajarin si kecil mau dot dan mau netek langsung. Nah untuk problematika ke-6 nih ya, waktu itu aku pengen curhat aja sih. Jadi waktu itu ASI aku kan banyak alhamdulillah ya. Nah aku tuh punya kulkas 1 pintu ya, jadi aku fokusin aku pengen simpen ASI di freezer aja lah ya, aku mau pumping sesering mungkin ya kan, aku mau stok ASI sebanyak-banyaknya. Nah udahlah ya kita muat di freezer ya, freezer ternyata kan nggak muat kan, harus ke bawah, harus ke chiller-chillernya. Nah jadi aku mutusin kayaknya aku mau beli kulkas lagi deh. Nah salahnya lagi aku malah beli kulkas yang 1 pintu juga, yang kecil juga, ya udah sama aja bohong kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen stok ASI banyak ya, bagusnya itu belinya yang freezernya lah kalau bisa, atau enggak nyewa aja. Sekarang kan sudah banyak loh penyewaan lemari es ya khusus freezer untuk ngebukuin ASI doang, itu sekarang udah banyak. Jadi teman-teman kayaknya mendingan efektifan nyewa deh. Nah dari situ karena nggak muat lagi ya, jadi aku bingung lah ya ini harus gimana nih. Sebenarnya kan kalau di chiller itu kan aku sih prinsip aku menanamkan kalau di chiller yang udah nggak beku itu maksimal 2 minggu ya, 1-3 bulan juga kalau misalnya beku itu bisa ya. Tapi kan kalau di chiller kan udah nggak beku, kalau apalagi di pintu-pintunya juga kan nggak beku ya kan. Kalau misalnya kita udah nyimpen itu lebih dari 2 minggu kan sebenarnya ASInya udah nggak bagus. Jadi waktu itu aku mutusin buat donor ASI ya, donor ASI lah kedua orang ya. Ya udahlah, jadi aku kan beli 2 kulkas yang kecil itu, jadi freezer itu bener-bener khusus ASI gitu kan. Udah ya aku mikir oh itu bakalan cukup gitu loh.
Nah setelah aku donorkan lah asi aku ke teman-teman aku yang membutuhkan, ya 2 orang teman aku yang membutuhkan, oke lah. Mulailah problematika selanjutnya, apa tuh? Pada saat proses itu, sebulan 2 bulannya itu ya Allah asi aku seret, entah kenapa, mungkin entah faktor kecapean, entah itu faktor apa ya, entahlah yang membuat aduh kok asi aku jadi agak seret nih, jadi setiap pompa agak berkurang, jadinya yang aduh stok di freezer itu udah mulai sedikit-sedikit gitu kan, aduh jadi ada perasaan aduh kok jadi nyesel ya didonorin banyak, tapi kan nggak boleh ya, itu kan biar jadi pahala harus ikhlas. Nah dari situ aku berjuang lagi aja, pumping lagi sebanyak-banyaknya, gimana caranya aku biar asiku banyak lagi, caranya gimana coba, apa itu banyakin minum lagi, terus minum pelancar ASI juga, terus yang pasti aku pernah loh minum domperidon, dan sehari itu bisa nyampe 4 sampai 8 tablet yo. Domperidon itu kan untuk anti mual muntah ya, anti muntah lah gitu ya, tapi kata dokter anak domperidon itu bisa untuk menaikkan ASI efek sampingnya, jadi ya udahlah aku minum itu gitu kan. Ya walaupun hasilnya nggak terlalu kerasa banyak, tapi dari konsistennya aku mompa dan menyusui ASI langsung, jadi ASI aku banyak lagi. Jadi prinsip aku benar-benar dari sekarang itu kalau pengen ASI banyak ya seringlah dikeluarkan gitu ya. Aku pokoknya ngasih saran buat teman-teman semua ya. Jadi pada fase kita cuti ini dari 0 sampai 3 bulan itu kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan ASI. Gimana caranya? Karena makin gede anak kita, jadi benar-benar asupan ASI itu makin hari makin banyak lah. Nggak cukup kali 1-2 botol itu kan. Jadi benar-benar harus stok ASI sebanyak-banyaknya biar kita nggak kewalahan. Nanti kewalahan kita capek sendiri. Kita kan nggak tahu ya ke depannya setelah kita masuk kerja problematika apalah yang menimpa kita ya, sehingga kita bisa drop, capek ya, pokoknya mempengaruhi ASI banget kan ya, entah itu kecapean, entah itu ada masalah A, B, dan C ya, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Yang pasti kita harus sering-sering mengeluarkan ASI, entah itu dipompa, entah itu disusuin langsung, pokoknya biar ASI kita tambah banyak itu kita harus mengeluarkan ASI sesering mungkin. Problematika selanjutnya apa coba? Nah waktu itu bayi aku lidahnya putih ya, agak putihnya tuh agak ke bibir bawah gitulah, di sini sedikit lah. Sekali-kalinya itu ngalamin. Itu kan jamur ya. Yang pasti faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya itu banyak ya. Pertama kalau misalnya dotnya itu sering disterilkan ya, 1 hari minimal sekali 2 kali lah harus disterilkan ya kan. Terus ingat kalau pakai dot, tutup dotnya itu harus setiap udah dihisap si baby harus langsung ditutup. Yang kalau misalnya apalagi kalau habis jatuh nggak dicuci lagi, itu kotor lah pokoknya ya. Nah terus kalau misalnya di kitanya nih ya, yang pasti kan sering mandi, sering ganti bra, kalau misalnya keringetan itu harus benar-benar dilap dulu si puting kita ya, intinya jaga kebersihan aja sih. Buat teman-teman yang suka pompa ya, aku juga belajar dari pengalaman aku, bisa jadi jamur itu dari alat pompaan yang sering kita pakai, betul-betul harus dicuci juga, harus disterilkan ya. Jadi jangan botolnya doang yang disterilkan, alat pompanya juga disterilkan dong, botol-botolnya juga, jadi buat menghindari adanya jamur. Nah terus cara mengatasinya waktu itu aku kasih dia Nystatin. Waktu itu anak aku umur kurang lebih 8 bulan apa 10 bulan gitu yang kena jamur itu. Nystatin itu ampuh banget untuk membunuh jamur ya, membasmi jamur. Kalau salah sehari 2 hari juga langsung hilang sih. Tapi bagusnya dalam 1 drop itu ya, dalam 1 botol kecil kan di drop itu ya. Kalau botol kecil itu kalau misalnya udah mengkonsumsi itu, bagusnya dalam 1 botol itu dihabiskan biar nggak kambuh-kambuh lagi jamurnya. Untuk problematika selanjutnya adalah bunda ngerasain gak sih kalau payudara kita tuh kadang gede sebelah ya, karena memang produksi ASI yang tidak rata gitu ya. Jadi bagusnya itu kita susukan pada payudara yang lebih kecil dulu kalau misalnya mau mulai menyusuin itu. Nanti udah sebentar itu baru kita tetekan kepada payudara kita yang lebih besar, yang mungkin yang lebih banyak ASInya. Jadi intinya gantian. Jadi aku waktu itu nemuin beberapa kasus, jadi banyak yang bilang si baby nih kalau misalnya nenek yang kanan nggak mau diem gitu kan, pengen yang kiri aja, jadi si ibunya tuh nurut aja maunya anak. Jadi ya udahlah, jadilah kebiasaan si kecil neneknya sebelah ya, akhirnya otomatis ya payudara itu pasti gede sebelah. Terus kalau misalnya tipikal orang tua seperti itu biasanya gampang nyerah, intinya ngikutin si bayi, harusnya bukan seperti itu ya. Jadi bagusnya setelah si bayi misalnya ngerasa aduh putingnya ini nggak enak, putingnya ini lebih enak gitu kan, intinya ajari si kecil. Jadi jangan kita yang nurut pada si bayi, tapi si bayi yang harus nurut sama kita. Jadi ya udah setelah si bayinya nggak nyaman ini kita terus ajarin, terus tempelin putingnya walaupun dia nggak mau nyedot ya, tapi terus
Terus tempelin aja, lama-lama dia haus juga nyedot sih bunda ya. Kita betulin lagi posisinya, biasanya nantinya mesin nyusuinnya lebih efektif lagi. Intinya perlekatannya harus betul. Kalau biasanya baby awal susah menyusui, rewel terus terlihat asinya nggak kesedot dengan baik, nah itu harus cek kondisi bayinya. Barangkali lidahnya pendek atau yang dikenal dengan tongue tie gitu ya. Jadi itu harus konsultasi dengan konsultan ASI gimana caranya sih biar bisa menyusui dengan baik lagi. Jangan lupa teman-teman banyak makan, banyak minum ya, banyak istirahat ya. Oh iya, banyak yang sharing sama aku tuh gini. Gimana ya ASI aku kayaknya sedikit, gimana kalau ditambahin sufor? Itu sih aduh itu sih udah apa ya, udah pertanyaan yang sebenarnya sih harusnya udah nggak banyak ditanyakan ya, karena memang kalau pengen kita berhasil kita itu pertama harus niat, setelah niat yakin ya kan. Kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri ya biasanya nggak bertahan lama sih. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ASI kita kurang, yaitu manage hati kita, manage pengeluaran ASI kita. Intinya banyak susukan si baby ya, mau dipompa mau langsung, intinya sesering mungkin susukan si baby ya kan. Yang kedua, jika kita pengen berhasil menyusuinya, apalagi 6 bulan yang pertama ya, apalagi ASI eksklusif ya, kita nggak boleh lah yang namanya nambahin sufor ya. Kenapa sih Allah tuh udah ngeanugerahin kita untuk bisa menyusui, kenapa harus menyerah gitu loh. Intinya kalau kitanya sehat, bayinya sehat, kenapa sih nggak diusahakan lagi gitu sih cara laktasi yang baik dan benar gitu loh. Intinya bunda-bunda harus cari ilmu gimana caranya biar ASInya tambah banyak lagi. Malah kita kalau nambahin sufor ya udah biasanya nggak akan bertahan lama, bayi akan memilih sufornya. Jadi biasanya ya menyusunya gagal. Barangkali kan ada teman-teman yang putingnya terbalik, ada putingnya kecil banget, jadi menyulitkan untuk si kecil nyedot. Itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan konsultan ASI atau bisa pakai nipple palsu gitu lah ya. Pokoknya teman-teman cari sendiri referensinya seperti apa. Problematika terakhir ya ini nih, pada saat bayiku menginjak 1,5 tahun dia udah nggak mau dong yang namanya minum dot. Entahlah aku juga gimana, yang pasti dia itu udah nolak dot ya. Oke, dari situ aku nggak memaksakan, nggak mengajari dia lagi untuk minum di dotnya ya kan, karena memang mungkin itu pilihan dia sendiri. Jadi dia nggak minum ASI ketika aku nggak ada. Jadi setelah ketika aku ada, dia semangat banget, mama aku pengen nenen. Kita harus cari cara nih, kita ganti lagi dengan kita sediakan susu UHT misalnya, kita perbanyak cemilannya, kita perbanyak jam makannya. Intinya biar dia nggak merasakan kehausan, kelaparan gara-gara dia nggak minum ASINya. Jadi nggak apa-apa bunda-bunda. Banyak juga ternyata yang sama banget sama aku nih pengalamannya, karena bisa dua-duanya ya. Jadi bisa menyusui langsung, bisa dot bisa. Jadi memang dia ada fasenya dimana dia itu udah menolak minum di dotnya. Itu benar-benar mungkin rata-rata seperti itu kali ya. Jadi ada fase di mana dia udah nggak mau minum dotnya lagi. Aku sudah besar mungkin seperti itu mikirnya. Aku sudah besar, aku nggak mau minum di dot lagi, dan aku bisa nggak minum ASI kalau nggak ada mama. Ya udahlah, kalau memang maunya seperti itu ya udah, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kan usianya sudah setahun lebih juga ya, jadi ya udah aman. Nah sekarang nih aku masuk di problematika selanjutnya sebenarnya dari proses akhir dari menyusui, yaitu menyapih ya. Karena dari 2 tahun aku mulai menyapih, si kecil itu sepertinya belum siap untuk disapih. Karena kan bagusnya ya, namanya menyapih dengan cinta itu nggak harus dengan pembohongan, nggak harus dengan paksaan. Tapi kan ternyata prakteknya itu susah sekali. Karena kalau kita sering disonding, padahal aku sudah sonding itu dari umur 15 bulan loh. Tapi kok dia belum mengerti ya. Nah setelah itu aku kasihlah dia itu pahit-pahitan, atalah namanya aku Patrawali Samiloto itu 2 kali loh aku kasih pahit-pahit. Tapi dengan dia tegarnya, dia langsung bilang, mama pahit gitu kan. Terus aku lihat mukanya, aduh kasihan banget sebenarnya. Cuman dia bilang nggak apa-apa mama pahit, aku mau nenen. Coba bayangin gak sedih gimana coba ya. Aku sekali itu kayak gitu. Oke, yang kedua kalinya aku ganti nih pakai Samiloto nih, pahitnya tahu kan kayak gimana. Nah dari situ aku ganti itu, dia nggak nyerah juga. Bayangin dong, dia masih bilang mama pahit, sampai pengen muntah dia tuh kayaknya. Duh kasihan ya, sedih banget. Dari situ aku ya udahlah, mungkin dia memang belum siap. Jadi usianya sampai sekarang nih 2 tahun 3 bulan aku belum menyapih dia. Aku pengennya dia itu setelah aku bohongin itu
setelah aku kasih pahit-pahit, untuk selanjutnya dia mengerti sendiri lah, karena memang aku setiap hari sounding dia loh, Anum udah besar, nggak boleh nenen ya, kapan Anum kita sama-sama, yuk kita kerja sama, kapan nih waktu yang tepat Anum nggak nenen lagi. Dia selalu bilang nggak mau, dia selalu bilang begitu sih. Tapi mudah-mudahan kedepannya dia lebih mengerti dan dia mudah-mudahan lepas dengan sendirinya, karena aku udah ngebohongin dia tuh kayaknya nggak tega banget nih. Sebenarnya ada satu cara lagi sih, sebenarnya satu cara aku lagi nih yang mau aku lakukan, tapi nantilah nunggu aku siap dan baikku siap. Nah, cuman itu saja teman-teman yang aku bisa share tentang problematika menyusuiku ya, karena memang problematika menyusui tiap ibu beda-beda. Jangan disamakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, comment, dan share. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk, jangan lupa. See you next video. Bye.